negeriku dapat berkatnya, negeriku dapat berkatnya, negeriku dapat berkatnya, sampai ku datang di rumahnya. Saudara-saudaraku, ini nyanyian ini bagi saya adalah nyanyian yang sangat terkenang. Ini saya hayati sejak sekitar kalau kurang lebih 67 saya mulai menyerahkan dirilah kepada Tuhan. Dalam arti tadinya saya masih ikut pendeta sebagai supir, tapi di dalam itu kira-kira 1 tahun 6 bulan saya menyerahkan diri dibaptis. Sesudah setahun saya ingin jadi sekolah Alkitab. Jadi saat itu ada KKR di depan gereja, dibuat di halaman. Maka ini bukan saya nyanyikan, tapi saya deklamasi saat dulu. Sekarang saya nyanyikan. Kenapa saya nyanyikan ini? Karena saya melihat di sini tema dari firman yang kita mau dengarkan sebentar. Jadi karena ada kaitannya, maka saya juga mau bawa lewat nyanyian-nyanyian. Dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, angkat salib dan ku turutilah. Ku mau kerja buat Tuhan, ku mau kerja buat Tuhan, ku mau kerja buat Tuhan, meski banyak susah rintangan. Negeriku dapat berkatnya, negeriku dapat berkatnya, negeriku dapat berkatnya, sampai ku datang di rumahnya. Ku hendak ikut Tuhanku, ku hendak ikut Tuhanku, ku hendak ikut Tuhanku, ikut Yesus selama hidupku.
Saudaraku, pengalaman saya menyanyikan ini dulu, saya deklamasikan sampai begitu penyerahan, dan sampai sekarang saya bisa menghitung saya tidak pernah absen ibadah. Sudah berapa tahun, saudara-saudaraku. Saya tidak mau mundur apapun yang terjadi. Dan setelah 50 tahun yang lalu, saya lalui dengan istri saya dan kami bersama sampai sekarang. Saya sebenarnya mau bilang sama dia, kamu sama orang tuamu paling kamu 18 tahun. Karena kita menikah kurang 18 tahun umurmu. Kurang 4 bulan, saya bilang. Mau saya bilang begitu. Tapi kalau dengan saya sudah 50 tahun. Bersama kami melayani Tuhan. Apapun tidak pernah kami berhenti. Ibadah itu kemurahan Tuhan bagi saya. Tidak dihalangi oleh apa saja pun. Karena memang saya sudah pasrah untuk itu. Beda saudaraku, masih kerja, masih ini, itu. Saya tidak pernah terhalang. Ini nyanyian saya nyanyikan sekitar tahun 67 itu. Dengan deklamasi. Ya, sampai saya berlutut. Tapi sekarang sudah lupa, saudara. Saya tidak mampu lagi karena kaki aja udah mau berlutut susah, bangunnya susah. Kalau dulu kan kuat, saudara-saudaraku. Dan inilah yang saya deklamasikan. Tapi bukan hanya asal permainan. Makanya kalau kita permainan apapun sekolah minggu harus diusahakan, harus jadi hidup. Dan saya rasa saudaraku, ya walaupun Tuhan yang menghakimi semuanya, tapi kalau seingat saya tidak pernah mungkir dari nyanyian ini. Karena saya nyanyikan ini dulu, saya deklamasikan ini dulu, itu dengan penyerahan, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita semua setia sampai Tuhan Yesus datang. Saya semakin melihat saudaraku, dalam teman seperjalanan saya, mulai ya yang jelas sekali sekarang, teman sepermainan saya sampai saya sekitar berserah diri kepada Tuhan sudah banyak lupa, nggak ingat lagi teman SD, SMP. Paling saya ingat teman sekolah Alkitab, bahkan itu pun cuma satu-satu. Sekolah teologi udah pada lupa sudah ya. Tapi yang di pelayanan ini, ya mulai dari sekolah itu adalah 1-2 saya ingat teman, anaknya Pangaribuan, satu letting, tapi masih belum menikah, udah meninggal. Ada teman Marga Napitupulu meninggal. Nah, jemaat-jemaat yang saya ikuti juga, neneknya, anak neneknya, anak dari cucunya ini juga, ada juga. Kebetulan saya juga yang menjatuhkan tanah pertama dalam penguburan saudara-saudaraku. Ya, jadi 3 generasi saya lihat. Termasuk hari ini ada jenazah di petinggi GTDI, istrinya meninggal baru umur 50 berapa? 53 ya? Ya sekitar 54, 53 lah gitulah. Ini saudaraku. Jadi
Kalau dilihat dari situ kita cuma numpang. Mereka suami istri, doktor, MPDK, apalagi pangkat-pangkatnya, titel-titel mereka. Ini saudaraku. Nah, kalau mulai hari ini titel itu cuma tinggal tulisan di batu nisan. Ya, sudah gak ada lagi di bawahnya, gak ada apa-apanya lagi. Itu saudaraku. Apa maksud saya menyampaikan ini? Biar kita peka mendengar panggilan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Di dalam Roma pasal 8 di ibadah malam juga saya sudah sampaikan, tapi firman Tuhan kan nggak habis saudaraku. Wah, puji Tuhan, hidup sendiri. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi sekarang adalah masa panggilan terakhir. Yang memanggil adalah Roh Kudus, supaya kita semua dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Saudara-saudaraku, Eliezer datang ke rumah Pak siapa ya? Mertuanya Ishak. Siapa itu? Pak Laban ya? Tapi bukan Pak Silaban ya. Pak Laban aja. Ya, itu kitab Kejadian 40 ya, keturunan ya pasal 24 ya. Kejadian pasal 24 saya mau baca dulu biar indah saudara-saudaraku. Kejadian pasal yang ke-24 saya akan baca bagi kita mulai ayat 47 lah ya. Saya baca ini. Sesudah itu bertanya kepadanya, anak siapa engkau? Saudaraku, kalau ini ditanya bagi kita, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah anak Allah. Jadi kita ini kalau ditanya mau nggak dipimpin Roh Kudus? Kalau mau baru anak Allah. Kalau belum mau bukan anak Allah, saudaraku. Jadi kalau ditanya anak siapa kau? Anak mamanya. Ya itu secara biologis saja. Nah, apalagi kalau di dalam dosa, apalagi kalau pembohong, karena bapaknya pembohong adalah iblis. Nah, itu bukan saya yang ngomong, Alkitab begitu saudara. Jadi kalau bahasa Alkitab ditanya, ya kalau ditanya 47 tadi, sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapa engkau?
Jadi kalau kita boleh jawab, saya anak Tuhan. Kenapa? Saya menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Iya. Jawabnya, ayahku betul anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya. Lucu ya. Kalau dulu begitu. Yang paling masih getol bikin begini adalah orang mana? India. Dan gelang pada tangannya. Ini gampang ini. Di mana juga boleh. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi kalau untuk sekarang berdoa supaya Roh Kudus yang menuntun. Kalau seorang laki supaya Tuhan menuntun seorang wanita bagi dia menjadi istrinya. Kalau seorang istri, biar Roh Kudus yang pimpin suami bagi dirinya. Haleluya, saudaraku. Ini sangat baik ini. Beda dengan cara dunia. Pacarannya dunia. Ya. Tadi ayat 49. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Nah, di situ saya juga bersyukur saya dapat istri pandangan yang pertama itu di gereja, saudara-saudaraku, dalam kebaktian. Itu termasuk kemurahan Tuhan. Untung saya tidak ketemu di mall. Wah, kalau ketemu di mall mungkin dia tukang belanja. Lama-lama kalau uang cuma dikit, marah-marah, saudaraku. Tapi ini gak dikasih juga, diam aja dia. Berserah, berdoa kepada Tuhan. Jadi sangat bagus, saudara-saudaraku, kalau dapat di gereja. Haleluya. Iya, itu loh. Ada. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, ada di depanmu. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya. Nah, kita kalau sudah merasa akhir zaman ini adalah panggilan Roh Kudus bagi kita
Untuk apa sebenarnya? Adalah untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini saudara-saudaraku. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Inilah yang perlu ada jawaban dari kita. Roh Kudus memanggil kita, saudara-saudaraku, pertamanya adalah meninggalkan kehidupan lama. Ini baru Roh Kudus memanggil kita untuk kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, melayani bagi Tuhan. Itu sebabnya saya ingat nyanyian saya itu, puji Tuhan, saya tidak mengingkarinya. Saya boleh lihat apapun, saya usahakan tidak mengingkarinya. Kalaupun saya tidak kebaktian di satu tempat karena pelayanan, tetapi tetap kebaktian dan melayani. Jadi bukan menghilangkan, bukan mengurangi. Tapi sejak itu, seperti saya katakan, waktu saya mengadakan ini deklamasi, itu benar-benar saya hayati dalam hatiku. Makanya kita nggak pakai deklamasi, ya nyanyi. Amin. Hayati terus. Jangan berbohong dengan nyanyian sendiri. Kalau kita udah bohong dengan nyanyian sendiri, mau kemana saja, berarti dengan diri sendiri saja tidak jujur. Bagaimana lagi yang lain? Kenapa enggak? Haleluya. Jadi kita, saudaraku, dalam diri kita juga jangan sampai ada apa? Jangan ada dusta, jangan ada sandiwara. Kalau kita nyanyi harus benar-benar belajar. Makanya jangan nyanyi yang salah-salahan. Harus nyanyi yang benar-benar, nyanyi rohani, saudaraku. Haleluya. Jangan nanti kalau nyanyi jasmani, apalagi kalau nyanyian putus hati, sasa. Nyanyian putus asa kan? Ada nyanyian putus asa. Apa itu? Yo, contohnya ini, pulangkan saja. Kemana? Pisah, saudaraku. Itu juga nyanyian putus asa. Ya, kalau anak Tuhan, tidak ada nyanyian putus asa. Haleluya. Dan kalau ada pun itu, jangan ikut-ikut nyanyi itu. Bilang, Tuhanku Maha Kuasa, aku tidak putus asa. Haleluya. Ini saudara-saudaraku harus terjadi. Jadi kita ini harus yang benar, yang baik. Kalau Roh Kudus panggil kita dari kehidupan lama, kalau kita ditanya, maukah engkau? Mau. Haleluya. Kalau Roh Kudus memanggil kita melayani, maka kita jawab, mau. Amin, saudaraku. Wah, indah. Ini nanti pelayanan kita itu menjadi penentu bagi kita duduk di dalam kerajaan 1000 tahun. Sebagai apa kita? Makanya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini harus benar-benar. Haleluya. Jangan sandiwara, saudaraku. Baru tadi di sini ada janjian, meski pikul salib, meski banyak tantangan, harus tetap setia. Dan pengalaman saya, saudara-saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh
Ya, hambanya dunia ini juga dipelihara oleh bosnya dunia ini. Apalagi bos kita Tuhan. Yang paling baik, yang maha kuasa, yang paling jujur, tidak mau bohong, tidak mau nahan gaji, saudaraku. Tuhan kita itu baik kok. Tapi kita ini sungguh-sungguhkah melayani? Nah ini, sungguh-sungguhkah ibadah? Makanya jangan ada sandiwara, jangan ada bohong-bohong. Belajar, saudara-saudaraku. Sekali bohong, ini pepatahnya dunia, apa itu? Sekali langsung ke ujian, seumur orang tak percaya. Begitu ya. Tapi itu bahasa pantun lama. Begitu. Tapi ya begitu, saudaraku. Orang sekali dibuat, dikecewakan, tidak dipercaya lagi. Ya, kalau bos langsung pecat. Ya biasanya begitu. Jadi makanya untuk bisa dipercaya itu mahal. Tindakannya, harganya mahal, perasaannya. Ini saudaraku, untuk bisa dipercaya. Tapi yang paling utama adalah kepercayaan Tuhan. Karena kepercayaan dunia ini masih bisa juga ditipu, masih bisa diakali. Tapi kalau Tuhan kan tidak bisa diakali, saudaraku. Benar-benar jangan ada sandiwara, nggak ada bohong. Jadi harus benar-benar, saudara-saudaraku. Jadi panggilan dari Roh Kudus keluar dari hidup lama, melayani Tuhan, setia dalam bimbingan Tuhan. Jadi tadi kita baca, dan tolong ditayangkan biar kita baca bersama-sama dulu. Roma 8 tadi ayat yang ke-14. Dapat? 1, 2. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi waktu akhir zaman ini adalah masa Roh Kudus. Kapan itu? Itu setelah Yohanes Kisah Rasul pasal 2. Karena sudah banyak kali itu dihokbakan dari Kisah Rasul pasal 2, saya loncat sini, saudara-saudaraku. Jadi pertama harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang 10 hari untuk berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita boro-boro 10 hari, sekali aja ada susah datang, saudaraku ya. Kalau yang lain yang benar-benar merindu dan sudah mereka tahu bagaimana kerohanian itu, dia nggak bermain-main. 10 hari ya 10 hari datang. Dan seperti tadi malam saya sampaikan, kalau hari yang ke-10 sampai habis itu suaranya, besok udah kayak bebek kehausan dia. Udah begitu, habis suaranya, saudara-saudaraku. Karena bersungguh-sungguh ya, supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, apa yang kita utamakan sekarang? Itu yang saya bilang, ketua kita itu doktor dari Singapura. Ya, karena mereka juga pimpin sekolah. Suami istri, MPDK, Master Pendidikan ya. Ya begitulah, MPDK, nggak tahu saya apa itu. Nggak tahu apalagi itu, detail-detailnya itu banyak, saudaraku. Kalau sudah begitu, sudah gugur, layu, ya nggak ada lagi. Ya, makanya dia bilang, lebih baik seekor anjing hidup daripada singa yang
mati. Jadi artinya kalau sudah mati saudaraku, apapun itu semua nggak ada lagi. Ya, tapi kalau masih hidup, nggak banyak pun embel-embelnya. Makanya kita kalau banyak embel-embelnya puji Tuhan. Tapi kalau nggak banyak pun, mari dengar panggilan Roh Kudus dan belajar setia dengan sungguh. Ya, ada Tuhan tidak nanya apa titelmu. Ya, titel kita unsur. Apa itu unsur? Universitas Sorga. Sedia sepanjang hari, sepanjang umur. Haleluya. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah boleh bilang tahun 67 udah cukup lama ya dalam umur sekarang. Ya, saat itu saya bikin deklamasi itu. Dan sampai sekarang saya boleh ingat terus saya berjuang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biar kadang-kadang badan capek, sebenarnya kalau dituruti malas, ada sakit juga saudaraku. Tapi Tuhan berkuasa. Kalau kita bersuka cita untuk Tuhan, apapun rintangan bagi kita tidak menjadi penghalang. Makanya tadi nyanyi itu, biar banyak rintangan, biar banyak apa, tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di dalam hidup ini, biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Maukah saudara dipenuhi Roh Kudus? Dari mana kita dapat? Berdoa, saudaraku. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, murid-murid itu bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan saat itu. Kisah Rasul pasal yang kedua itu, mereka semua berdoa. Tahu berapa hari? 10 hari. Dan hari yang ke-10 itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Kenapa 10 hari? Karena Yesus berkata kepada muridnya, aku akan naik, kamu harus berdoa sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka mereka sesudah itu, mereka lihat Yesus naik, mereka pergi ke Yerusalem. Di mana mereka berdoa? Salah satu loteng di Yerusalem. Haleluya. Nah, itulah Kisah Rasul pasal 2. Ayat 1. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka mengatakannya. Jadi ini saudara-saudaraku, pada yang pertama sekali ada seperti tiupan angin. Makanya seperti tiupan angin itu juga melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Ya, ada juga
lidah-lidah api. Ya, itu juga sering kalau dalam gerakan Pantekosta, gerakan Roh Kudus, mereka bikin gambaran lidah api. Ini baru yang terakhir kita lihat di sini adalah berbahasa roh. Saudaraku, tidak selalu ada seperti tiupan api, tiupan angin. Haleluya. Dan tidak selalu ada seperti lidah api. Tapi yang selalu ada setiap disebut ada kepenuhan Roh Kudus adalah selalu berbahasa roh. Contohnya kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata juga, ini kalau diteruskan, saudara-saudaraku, ini juga mereka berbahasa roh juga. Ya, ini saudara nanti kalau lebih teliti baca satu persatu. Baru pasal yang ke-10. Kalau pasal yang ke-10 adalah pengalaman siapa? Cornelius. Itu juga ada berbahasa roh kudus. Bahasa roh. Ini juga nanti saudara boleh baca lebih teliti. Kita baca satu dulu, 44. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat dan yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, ini saudaraku. Jadi tidak ada lidah api, tidak ada yang seperti suara angin, tapi yang ada berbahasa roh. Jadi di mana disebut ada kepenuhan Roh Kudus, itu ada berbahasa roh. Kalau kita baca juga, sehingga boleh kita lihat beberapa kesaksian di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, di situ juga ada kepenuhan Roh Kudus. Itu Paulus di Efesus ayat 5 sampai 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka
berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi selalu ada berbahasa roh. Haleluya. Nah, jadi kalau kita tidak yakin seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka tanda bagi kita adalah dia berbahasa roh. Nah, kalimat ini banyak dipelintir-pelintir. Kadang-kadang karena di dalam suratan Korintus itu tanda bagi orang yang tidak percaya. Jadi artinya kalau saya belum yakin orang itu berbahasa roh seperti kita baca tadi Kisah Rasul 19. Kalau aku belum yakin orang itu penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau saya dengar dia berbahasa roh, saya tidak boleh berkata, wah itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Jadi berbahasa roh itu adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini. Tetapi hati-hati. Karena berbahasa roh itu kalau bukan penyerahan hati yang sungguh-sungguh untuk mau hidup kudus, untuk mau hidup disempurnakan, maka yang masuk nanti adalah roh yang menipu. Ada juga bahasa roh tipuan. Nah ini bisa ikut-ikut bahasa rohnya orang. Jadi bukan sesuai dengan pemberian bahasa roh. Sedangkan bahasa roh bagi seseorang adalah sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus. Bisa menangkap ya? Haleluya. Ya, tapi ada juga bahasa roh yang ikut-ikutan. Ada juga pendeta yang tidak mengerti. Ikuti saya, ikuti saya. Jadi nanti bahasa rohnya dia yang ke sana. Tidak ada begitu di Alkitab. Saudara-saudaraku, saya juga tidak pernah berkata, siapa yang mau berbahasa roh, ikuti saya ya. Nggak pernah saya mau begitu. Dijauhkan, bukan begitu saudaraku. Tapi rindu hidup kudus, rindu disempurnakan, baru Tuhan memberikan pembimbing dan kekuatan. Itulah Roh Kudus sampai kita dipenuhi. Jadi sama dengan orang mau sekolah, dia ingin mau kuliah tapi nggak ada uang. Ya begitulah kira-kira. Nggak ada nanti buat beli buku, padahal dia ingin. Ya, jadi kalau ada keinginan, apalagi orangnya sebenarnya pintar, banyak yang berani kasih beasiswa. Betul apa salah? Betul. Jadi kita harus rindu benar, suci. Rindu benar, kudus. Tapi belum kudus, belum suci. Maka Tuhan berikan roh kekuatan, roh kudus, roh suci. Jadi bukan karena sudah sempurna dulu baru dikasih Roh Kudus, bukan. Jadi kepada orang yang belum kuat tapi ada kerinduan hidup benar. Inilah yang harus ada pada kita. Hidup benar, ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Biasanya kalau ingin dipenuhi Roh Kudus, kalau rombongan waktu saya muda-mudi, di mana ada ibadah, ikut. Di mana ada ibadah, ikut. Kalau pas berdoa itu paling suka citanya. Kalau lain pas berdoa itu paling nggak suka dia. Pergi ke toilet lah, pergi ke mana lah. Tapi kalau kami dulu, kalau pas berdoa itu paling disukai. Habis itu semua itu mohon dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, rame. Sesuai dengan bahasa roh yang diberikan oleh roh itu. Masing-masing berbahasa roh. Haleluya.
Jadi kalau nggak ada kerinduan, biasa-biasa begitu, tidak bisa. Itu sebabnya saudaraku, perjalanan rohani ini harus nyata dengan sungguh. Haleluya. Makanya saya nyanyikan itu tadi, itu pengalaman saya. Rindu benar-benar melayani Tuhan, rindu benar-benar dipimpin Tuhan. Sampai sekarang, segala sesuatu saya hidup hanya karena pimpinan Roh Tuhan. Saya makan, saya bisa pakai semua. Nggak ada dari kekuatan saya lagi. Dulu saya pintar cari duit. Tanya istri saya, jam 3:30, 4, saya udah kumpuli beras dari orang-orang kampung. Saya kumpul, saya bawa naik beca. Orang baru mulai bangun, saya sudah kadang 2 beca turunin beras. Nanti kami jualan. Dulu saya cari duit pintar loh. Ngerti apa saja. Saya asal pergi harus duit. Tempat kami ada jualan berdua ini, belum ada anak pertamanya. Ya, jadi kalau saya ke situ bawa dari sini yang mendatangkan duit. Kalau ke sana apa pesanan dari sana? Saya tanyain, kamu perlu apa? Ya, udah, aku belikan. Nanti buat dia. Kemana harus ku perkirakan ada duit? Itu saya dulu. Aku bukan bohong-bohongan begitu. Kalau dia minta piring, saya belikan piring dari sana. Kalau dari sana, saya belikan lagi beras atau apa, buat dijual di sana. Gitu, saudara-saudaraku. Bisa. Tapi ya itu, satu, nggak boleh tukang malas. Kalau tukang malas di rumah sendiri juga bisa mati. Karena dia rumah sendiri, apa yang datang semua juga ya, biarpun dia bawa cuma buat dia, nggak bakal dikasih buat kita. Ini saudaraku. Makanya kalau pemalas, belajar sama semut. Ini saudaraku. Jangan ada yang malas ya. Haleluya. Dan lebih malas rohani. Jadi kalau yang sekolah jangan malas sekolah, yang sudah kerja jangan malas kerja, yang sudah kuliah jangan malas kuliah. Yang kita anak Tuhan, jangan malas ibadah dan melayani Tuhan. Dengar suara Roh Kudus. Ku dengar Tuhan memanggil. Jadi mulai meninggalkan hidup lama, melayani Dia sampai berani. Biar susah, itu namanya pikul salib. Kita mau ikuti Dia dengan cinta kasih. Tuhan kita baik. Ada waktunya pasti Dia memberkati dengan sungguh. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita sudah lihat, harus sampai ada bahasa roh itu bukan dari dibikin-bikin, tapi itu namanya perjalanan akhir zaman. Ya, jadi dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita meninggalkan hidup lama, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita berbuah-buah. Haleluya. Harus meningkat, saudaraku. Dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita punya talenta melayani Tuhan. Amin. Dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita ada jabatan melayani Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus, harus nyata perbuatan kasih dalam hidup kita. Perbuatan kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini
Biar Tuhan tolong kita. Ini perjalanan rohani. Jadi kita bukan hanya Kristen yang asal-asal begitu, tapi ada perjalanan rohani sampai kita nanti seperti si Ribka dipertemukan dengan siapa tadi? Ishak. Loh, salah. Eliezer yang bawa, pertemukan kepada Ishak. Haleluya. Artinya itu apa? Kita jadi gereja mempelai bagi Yesus, dipertemukan dengan Yesus, anak domba Allah. Nanti kita akan masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Haleluya. Ayo kita tampilkan dulu Wahyu 19 mulai 7, biar kita baca. 1, 2, 3. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Gereja mempelai. Kepadanya dikaruniakan. Kepada siapa? Kepada kita, supaya memakai linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Keluar dari kegelapan dosa, melayani Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Roh Kudus, kau ada di sini. Mari kita mau datang kepada Tuhan.